Audio Jungle. Audio Jungle. 1, 2, 3, 4, 5. Halo pengguna YouTube. Kasus mendiang Brigadir J telah memasuki babak akhir. Publik tinggal menunggu pengumuman tersangka utama dari peristiwa berdarah di rumah Irjen Verdi Sambo. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat dalam mengupdate berita-berita terbaru. Inilah 5 pengakuan Baradae yang membuat kasus ini mendekati terang benderang. 1. Baradae pastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak. Setelah Andreas Nahot Silitonga mundur sebagai kuasa hukum Baradae, kini pemilik nama lengkap Richard Eliezer itu didampingi pengacara baru Deolipa Yumara. Bersama Deolipa, Baradae mulai berani mengungkapkan cerita asli pembunuhan Brigadir J. Deolipa menyebut kliennya mendapat perintah keji untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Keterangan tembak-menembak yang selama ini disebutkan hanyalah karangan semata. Ya, dia diperintah oleh atasannya, ungkap Deolipa kepada awak media, Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Enggak sesama ajudan atasan langsung. Atasan yang dia jaga, terangnya. 2. Baradae mengaku diperintah atasan yang selama ini ia jaga untuk tembak Brigadir J. Deolipa juga menegaskan bahwa perintah dari atasan itu jelas bahwa Baradae diminta untuk melakukan tindak pembunuhan terhadap Brigadir J. Ya, perintahnya ya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, tegasnya. Sebagaimana diketahui, Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 malam. Bareskrim Polri langsung menahan yang bersangkutan dan menyangkakannya dengan pasal 338 Jo 55 dan 56 KUHP. 3. Baradae selama ini ditekan agar mengikuti skenario tembak-menembak. Setelah mengajukan diri sebagai justice kolaborator, Baradae baru berani mengakui skenario asli pembunuhan Brigadir J. Beliau, Baradae, bercerita sesuatu yang membuat tidak nyaman selama ini, ujar Deolipa. Selama ini Baradae mengaku dalam tekanan. Ia terpaksa berbohong kepada penyidik demi mengikuti skenario yang dibuat atasannya. Salah satunya disampaikan skenario tembak-menembak Baradae karena bela paksa ditembak oleh Brigadir J. Kemudian dia membalas. Itu salah satunya. Ternyata tidak begitu kejadiannya, terang Deolipa. 4. Baradae bukan polisi yang jago menembak. Pegang pistol saja baru. Sesuai pangkat dan usianya, Baradae merupakan seorang polisi muda yang baru saja mendapat izin memegang senjata api. Dengan demikian Deolipa memastikan kliennya bukan merupakan polisi yang jago menembak, apalagi pelatih menembak. Selanjutnya Baradae dibilang jago tembak. Nggak begitu juga kejadiannya. Jadi banyak hal yang tidak konsisten. Ya, kalau kejahatan ya begitu. Tidak konsisten kalau ditutup-tutupi, katanya. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh statemen Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin, Baradae baru memulai latihan menembak pada bulan Maret tahun 2022 lalu di Senayan, Jakarta Selatan. Dia juga baru pegang pistol itu November tahun lalu dan latihan menembak itu Maret tahun 2022 di Senayan, jelas Edwin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Maka dari itu dapat dikonfirmasi bahwa Baradae bukan merupakan anggota polisi yang masuk dalam kategori jago menembak. Berdasarkan informasi yang kami dapat, Baradae bukan termasuk kategori mahir menembak. Soal menembak ini, kami dapat informasi lain yang diperoleh, yang bisa dipercaya, terangnya. 5. Baradae pastikan pelaku lebih dari satu orang. Pernyataan Baradae berikutnya yang membuat kasus ini semakin mendekati terang benderang adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae lainnya yakni Muhammad Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan pengakuan kliennya, tidak ada baku tembak yang terjadi dengan Brigadir J seperti apa yang sebelumnya dijelaskan Mabes Polri dan ia memastikan bahwa pelaku penembakan lebih dari satu orang. Pelaku yang menembak lebih dari satu. Tidak ada tembak-menembak,
ujar Burhanuddin seusai dikonfirmasi. Senin, 0.